kawan pajak, berjumpa lagi kita dalam podcast KPP Pratama Jakarta Senen dalam segmen Ngopi Yuk, Ngobrolin Pajak Indonesia Yuk. Bersama saya Lisa dan hari ini ada rekan saya Wiwit. Dengan Kak Wiwit. Dalam segmen kita kali ini, kami berdua dari penyuluh KPP Pratama Jakarta Senen. Mungkin biasanya kawan pajak akan bertemu kita di bagian konsultasi atau helpdesk. Nah, hari ini kita akan menyapa melalui podcast. Baik, sebelum itu saya mau menyapa dulu nih narasumber kita ya, Kak Wiwit ya. Gimana nih kabarnya Kak Wiwit hari ini? Kabar saya alhamdulillah baik Kak. Sebelum jadi ini kondisi saya paling fit. Baik, tentunya sangat fit ya kawan pajak ya untuk menyampaikan informasi dan juga ilmu ya. Hari ini kita belajar bersama-sama ya Kak Wiwit ya. Iya, kita di sini belajar menyampaikan ilmu dan menyampaikan informasi tentang PKP dan lain-lainnya. Baik Kak Wit. Nah, tadi Kak Wit menyebutkan tentang PKP. Sebelumnya saya mau tahu dong nih Kak Wiwit, kita hari ini mau bahas apa aja sih? Di sini kita akan membahas tentang pengertian PKP, kemudian yang kedua kewajiban PKP, hak dan kewajiban PKP, kemudian membahas tentang bagaimana kita bisa melaporkan SPT PPN. Wah, menarik ya Kak Wit ya. Hari ini akan ada, betul, akan ada beberapa hal yang dibahas ya Kak Wit ya. Iya. Kita mulai dulu dari pengertiannya boleh Kak Wit? Boleh. Sebenarnya yang disebut PKP itu apa sih Kak Wit? Jadi gini kawan pajak, PKP berdasarkan Undang-Undang HPP itu adalah pengusaha kena pajak yang melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Dan di dalamnya diatur tentang aturan perpajakan. Di situ Kak Seni. Baik, itu pengertian PKP ya Kak Wit. Iya, Kak Seni. Jadi pengusaha yang melakukan penyerahan baik barang maupun jasa gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya nih saya sebagai PKP. Nah, informasi apa aja nih yang basicnya perlu saya ketahui Kak? Informasi yang perlu diketahuikan pajak salah satunya adalah yang pertama itu adalah hak wajib pajak ya Kak ini. Hak wajib pajak ya. Hak wajib pajak pada saat wajib pajak melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak, di situ akan dikenakan pajak masukan. Penyerangan itu pajak keluaran. Tapi pada saat wajib pajak melakukan pembelian barang kena pajak, itu akan dikenakan pajak masukan. Nah, di sini kawan pajak kan kemungkinan kebanyakan wajib pajak termasuk wajib pajak PKP yang baru dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi yang pertama harus dipahami adalah pada saat pembelian itu akan dikenakan pajak masukan di situ Kak Seni. Yang mana nanti akan dikreditkan atau dikurangkan dari pajak keluaran. Pajak keluaran di sini adalah pajak yang dipungut saat menjual barang ya Kak Seni. Oke Kak. Iya. Jadi ketika PKP itu misalnya membeli barang lah ya Kak ya. PKP membeli barang untuk nantinya dijual kembali. Nah, PKP ini pada saat melakukan pembelian barang, dia memiliki PPN yang sudah dipungut dari awalnya juga. Nah, bagi PKP ini namanya pajak masukan gitu ya Kak ya. Nah, hak yang pertama dari pajak masukan ini adalah dapat dikreditkan atau dikurangkan dari pajak keluaran nanti ketika misalnya nih saya PTA menjual barang gitu ya Kak ya. Pajak masukannya boleh dikreditkan. Iya, gitu Oke. Selanjutnya ada hak apa lagi nih Kak? Hak yang kedua adalah mengajukan kompensasi atau restitusi atas kelebihan pembayaran pajak yang mana sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya Kak Sani. Kemudian yang selanjutnya adalah menerima atau mendapatkan edukasi dari pihak pajak, utamanya dari penyuluh pajak. Ya, salah satunya edukasi melalui misalnya podcast, kemudian helpdesk gitu ya. Itu merupakan hak-hak bagi PKP. Tadi sudah ada beberapa hak yang disebutkan oleh Kak Wiwit ya, yang berhak untuk didapatkan oleh PKP ya. Nah, selain ada hak, tentunya ada kewajiban yang perlu dilaksanakan ya Kak ya, oleh PKP. Kira-kira apa aja nih Kak
kewajiban yang harus dilakukan. Kewajibannya bagi kawan pajak yang baru dibuka sebagai PKP adalah memenuhi kewajiban pelaporan SPT PPN ini untuk tiap bulannya. Kemudian apabila ada pajak yang harus di-store, harus segera untuk di-storekan ke bank persepsi atau instansi yang ditunjuk gitu Kak Sani. Baik, kawan pajak, PKP ini adalah basicnya melalui pengukuhan PKP gitu ya Kak ya? Iya. Berarti kalau misalnya nih, saya PTA ingin menjadi PKP, terlebih dahulu kita harus mendaftarkan ke KPP dulu ya, KPP terdaftar untuk dikukuhkan sebagai PKP. Selanjutnya baru dilaksanakan misalnya pembuatan faktur gitu ya Kak ya? Iya. Pembuatan faktur pada saat penyerahan barang atau jasa. Kemudian tadi juga Kak Wit menyebutkan ada pelaporan SPT masa PPN ya kawan pajak ya. Dilaporkannya setiap apa nih Kak? Untuk pelaporan SPT masa PPN dilaporkannya akhir bulan berikutnya ya Kak Sani. Kemudian untuk mengenai fakturnya, untuk fakturnya bisa di 15 hari bulan berikutnya. Oh, sedikit info nih Kak Wit. Untuk upload faktur pajak sekarang sudah ditambah periodenya menjadi tanggal 20. Jadi, kawan pajak bisa melakukan pembuatan dan juga batas upload faktur pajaknya sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya, kemudian wajib melaporkan SPT pada akhir bulan berikutnya. Oh iya. Begitu ya Kak ya? Iya. Oke. Iya betul. Tadi sudah hak dan kewajiban ya Kak ya. Kita baru berbicara secara basic pengalaman atau informasinya lah yang harus kita ketahui pertama ya Kak ya. Nah, dari hak dan kewajiban ini haruskah kita datang ke KPP Kak? Atau mungkin ada media lainnya nih kita bisa laksanakan hak dan kewajibannya? Oh iya, sekarang kita dipermudah dengan adanya pelaporan secara online Kak Sani. Pelaporannya secara online ya Kak ya? Sekarang pelaporan secara online, jadi sangat mempermudah kawan pajak semuanya. Iya, pelaporan online-nya tuh dari aplikasi apa sih Kak? Oh iya, untuk aplikasinya untuk mulai tahun 2025 ini kita memakai aplikasi Kortek Kak Sani. Tapi untuk pelaporan yang seperti tahun 2024 dan sebelumnya itu kita pakai untuk PPN kita pakai aplikasi desktop. Ya, pakai desktop nantinya dengan mengajukan sertifikat elektronik. Kemudian untuk pelaporan SPT masanya itu pakai web e-faktur yang untuk tahun 2024 dan sebelumnya. Baik kawan pajak, seperti yang disebutkan Kak Wi tadi, ada yang namanya Cortex. Cortex merupakan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan khususnya di bidang teknologi. Mulai Januari 2025, DJP telah meluncurkan aplikasi baru bernama Cortex. Nah, Cortex ini adalah integrasi dari aplikasi-aplikasi sebelumnya, termasuk yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Wiwit ya, aplikasi e-faktur desktop, kemudian web e-faktur, itu telah digabung dalam Cortex ini kawan pajak. Nah, mungkin ada kawan pajak yang belum mengetahui atau pengen dijelasin dong Kak tentang Cortex nih. Apa yang harus saya siapkan sebelum saya masuk ke aplikasi Cortex nih? Nah, ini bagi kawan pajak yang belum mengenal atau baru mendengar aplikasi Cortex, pertama kali yang harus dipersiapkan itu adalah kawan pajak harus bisa login masuk ke aplikasi Cortex untuk wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan. Ya. Nanti kalau ini kita berbicara masalah PPN, berarti antara PIC yang dituju atau yang dikuasakan untuk melaporkan SPT atau kewajiban perpajakan, dia harus memastikan bisa masuk ke dalam Cortex terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah bisa masuk Cortex, nanti akan PIC impersonating NPWP badannya. Ya. Nanti impersonating. Setelah itu kalau mau melakukan pelaporan SPT PPN,
nanti bisa memilih, pertama kali yang kita pilih adalah e-faktur. Kalau wajib pajak, kawan pajak melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak, berarti wajib pajak, kawan pajak harus memilih e-faktur, ya. Dashboard menu e-faktur. Iya, sebentar nih Kak, karena mungkin ada kawan pajak yang pengen lebih detail nih Kak. Tadi syarat-syaratnya supaya kawan pajak tidak bingung ya. Yang pertama harus bisa sudah login ya Kak ya, login di Cortex ya. Login Cortex itu dari dua sisi ya, dari sisi PIC atau pribadinya dan juga dari sisi badannya ya. Nah kemudian syarat apalagi nih Kak? Tadi menyebutkan ada sertifikat elektronik ya Kak ya? Betul, ada sertifikat elektronik. Jadi yang sertifikat elektronik ini ya sekarang yang di Cortex ini bukan tidak berupa sertifikat elektronik, tapi mengajukan otorisasi penandatangan ya. Jadi sebagai PIC nanti harus mengajukan otorisasi penandatangan lewat aplikasi PIC-nya nantinya. Betul banget kawan pajak. Untuk sertifikat elektronik atau kita kenal sebagai kode otorisasi sekarang dapat diajukan melalui aplikasi Cortex. Jadi kawan pajak tidak perlu lagi datang ke KPP, cukup mengajukan dari aplikasi Cortex-nya. Itu yang kedua ya Kak ya? Iya Kak. Oke. Setelah itu baru kita bisa membuat faktur pajak ya Kak. Iya. Kita mau lebih detail membahas tentang faktur pajak. Faktur pajak ini bisa diakses dari impersonating nantinya. Impersonating ya, artinya ketika PIC atau karyawan yang sudah diberi akses gitu ya Kak ya, bisa mengakses e-faktur, kemudian dari menu e-faktur ya Kak ya. Oke. Kalau misalnya nih Kak, PTA ingin melakukan penyerahan barang. Nah, kemudian PTA mau bikin fakturnya nih Kak. Nah, fakturnya itu dari menu apa Kak? Faktur terus nanti masuk ke e-faktur, dari menu e-faktur nanti itu akan muncul dashboard ya Kak Seni. Ada dashboard sebelah kiri itu, di bagian kiri itu ada menu dashboard. Dan di menu dashboard itu ada dua pilihan ya, ada e-faktur, ada dokumen lain. Nah, nanti yang e-faktur ini terdiri dari pajak keluaran, pajak masukan, retur keluaran, retur masukan. Kemudian di bawahnya ada dokumen lain. Ini dokumen yang dipersamakan dengan e-faktur. Nah, ini kalau mau melakukan penyerahan barang kena pajak, kawan pajak harus memilih pajak keluaran Kak Seni. Pajak keluaran ya Kak ya. Jadi nanti masuk ke menu pajak keluaran, baru kemudian mengisi detail faktur pajaknya ya Kak. Oke. Ngomong-ngomong tentang faktur nih Kak, sekarang tarif PPN kita ini berapa sih Kak? 12% Kak Sani. Iya, tarif PPN-nya 12%, tetapi tarif efektif yang berlaku 11% ya kawan pajak ya. Jadi jangan lupa tarif yang efektifnya 11% ya, sama seperti sebelumnya. Oke. Nah, kalau misalnya penyerahan barangnya itu katakanlah penyerahan barang yang tidak menggunakan fasilitas ataupun ada syarat lainnya nih Kak. Nah, itu gimana sih Kak cara buatnya? Yang untuk penyerahan barang yang tidak ada fasilitasnya, misalnya dengan, kalau sekarang kan karena tarifnya 12% ya pada aplikasi, kita perlu menyesuaikan DPP nilai lain Kak. Oh ya, dari DPP nilai lain itu nanti dikalikan untuk pengenaan pajaknya, yaitu DPP nilainya itu 11/12 gitu. Iya, jadi dari DPP atau harga penggantian itu ya Kak ya, dikali 11/12 ya, supaya tarif efektifnya tetap 11% gitu ya Kak ya. Oke, nah itu sekilas tentang pembuatan faktur pajak keluaran ya kawan pajak. Ada lagi tadi kakak menyebutkan namanya pajak masukan.
Kalau PTA punya pajak masukan, apa sih Kak yang harus dilakukan? Kalau pajak masukan itu kan transaksi pembelian ya Kak Seni. Betul. Pembelian barang kena pajak. Nah, itu kalau pajak masukan secara otomatis dan di aplikasi Kortek itu dari lawan transaksi. Dari lawan transaksi apabila sudah melaporkan SPT tahunannya, SPT masa PPN-nya, nanti akan secara otomatis masuk ke aplikasi kita, ke aplikasi Kortek kita sebagai lawan transaksinya. Oke, jadi sudah terprepopulasi ya Kak secara otomatis ya. Kawan pajak cukup untuk mengecek dan juga melihat ya Kak pajak masukan mana yang memang menjadi haknya PKP nih atau haknya si kawan pajak ini ya. Harus diperhatikan apakah ada yang valid atau tidak valid. Nanti bisa dicek ya Kak ya di menu pajak masukannya. Oke. Setelah itu nih Kak, apakah kita perlu ada yang disubmit atau yang diupload nih Kak? Oh iya Kak Sani, yang perlu disubmit itu nanti kalau setelah kita memasukkan, setelah kita merekam faktur itu nanti kita yang harus kita lakukan submit ya. Nanti di bagian bawah nanti kita submit, setelah itu nanti kita simpan nantinya. Nah, untuk pajak keluaran kita perlu simpan, submit ya, atau terbitkan kalau pajak ya. Sedangkan untuk pajak masukan nanti perlu dicentang dulu untuk dikreditkan karena tadi punya hak ya kalau pajak ya, mengkreditkan pajak masukan gitu ya. Kemudian pajak masukan itu dikreditkan maksimal berapa bulan Kak? Dari tanggal 3 bulan. Maksimal 3 bulan ya Kak ya. Iya. Jadi misalnya nih kawan pajak punya pajak masukan dari masa sebelumnya gitu ya yang belum masuk di SPT masa PPN, boleh dikreditkan di masa sekarang gitu ya Kak ya. Iya. Pokoknya sampai 3 bulan gitu ya Kak maksimal ya. Oke, nah setelah kita sudah kreditkan, sudah disubmit, langkah apa lagi Kak? Pelaporannya mungkin? Pelaporan setelah di iya betul Kak Seni, pelaporan SPT masa PPN. Jangan lupa ya kawan pajak ya. Iya. Selain fakturnya sudah dibuat, tetap harus dilaporkan melalui menu SPT SPT. Menu SPT ya. Oke. Kalau PKP itu nanti gimana Kak langkahnya? Masuk ke menu SPT, ke SPT, nanti masuknya ke menu SPT itu nanti ada pilihan untuk memilih jenis SPT ya Kak ya. Nanti bisa memilih PPN, ada e-bupot, ada banyak jenis ya. Jenis SPT masa unifikasi, SPT masa PPN dan lain sebagainya. Nah, untuk PKP dalam melaporkan SPT masa PPN dapat memilih jenisnya langsung SPT masa PPN atau biasanya secara otomatis akan muncul nih di daftar SPT atau draft SPT ya Kak ya. Oke, ketika kita sudah bisa masuk ke SPT-nya Kak, kita perlu cek apa saja nih Kak? Cek validitas identitasnya ya Kak ya. Validitas identitas PKP, nama PKP, kemudian NPWP-nya apakah sudah betul gitu ya. Nah setelah itu kita akan ngecek data apa lagi Kak? Kalau sebelumnya kan ada yang lampiran A2, A1, A2, B1, B2. Nah, kalau di konteks ini kita perlu cek apa, Kak? Cek pajak keluaran loh, pajak apa ya? Pajak keluaran ya, Kak ya. Jadi kita cek ulang lagi biar tidak ada kesalahan nantinya. Nah, harus mengecek apakah faktur-faktur yang kawan pajak buat tadi sudah masuk semua di SPT gitu ya, Kak ya. Iya. Selain itu, kita mengecek apa lagi, Kak? Pajak masukannya ya tentunya ya. Tentunya pajak masukannya juga. Iya betul. Nah kalau misalnya nih kawan pajak punya PK atau PM yang belum masuk di daftarnya, nah itu ada namanya tombol posting SPT ya Kak ya. Itu ada di bagian atas kawan pajak. Tinggal cukup klik sekali, tunggu datanya sinkron. Nah baru kawan pajak bisa cek lagi ya Kak. Iya betul Kak Sani. Oke. Nah misalnya PK dan PM-nya sudah sesuai nih Kak, langkah selanjutnya apa lagi nih Kak?
Kalau kalau sudah sesuai, kita langkah selanjutnya adalah lapor dan bayar ya. Lapor dan bayar ya Kak ya. Kita klik simpan, lapor dan bayar. Kalau memang ada pajak yang harus di store. Iya, jangan lupa untuk mengisi data penandatanganannya ya kawan pajak ya. Nanti ada mengisi jabatan dan juga mengecek apakah namanya sudah betul atau belum ya Kak ya. Oke, nah tentang lapor dan bayar, pembayarannya gimana Kak sistemnya? Apakah masih sama seperti dulu? Kalau untuk sistem pembayarannya tidak sama Kak Sani. Tidak ada update baru gitu ya Kak ya? Iya. Oke, kalau dulu kan kita buat billingnya terpisah nih Kak. Iya. Nah, kalau sekarang tuh gimana Kak? Kalau kita mau lapor dari menu SPT di Cortex? Jadi langsung kita klik lapor dan bayar, itu nanti ada kayak ya pembuatannya sama sebetulnya kode billing, cuma beda untuk kode jenis store-nya itu sudah berbeda rasanya. Oke, kawan pajak untuk pembayarannya itu ada 2 metode ya. Yang pertama ada deposit dan juga yang kedua ada kode billing. Nah, kalau dulu kode billingnya terpisah, sekarang sudah bisa langsung dari SPT nih kawan pajak. Misalnya kawan pajak ternyata ingin bayar tapi depositnya kurang nih, jadi nanti akan muncul kode billing. Untuk kode jenis setorannya masih sama kawan pajak, hanya saja create billingnya sudah tidak terpisah gitu ya Kak ya. Iya. Nah, dari kode billing yang sudah tercreate, kawan pajak bisa langsung melakukan pembayaran. Pembayarannya bisa dilakukan di mana aja Kak? Pembayarannya bisa lewat BRI Banking atau langsung ke bank yang ditunjuk, bank persepsi, atau langsung ke bank yang langsung ke kantor pos juga bisa. Banyak medianya ya Kak ya, bisa lewat mobile banking, internet banking juga bisa, marketplace saat ini juga sudah bisa kawan pajak. Terus juga melalui bank-bank persepsi yang sudah ditunjuk oleh DJP ya tentunya. Nah, setelah kawan pajak melakukan pembayaran, apakah ada step lagi Kak? Stepnya otomatis terlapor ya Kak ya? Jadi step terakhir adalah mengecek. Setelah membayar, otomatis pelaporan SPT-nya otomatis sudah terlapor di data kita. Sudah otomatis terlapor di Cortex ya Kak. Jadi kita perlu mengecek apakah bukti penerimaan elektroniknya sudah terbit atau belum. Kawan pajak bisa cek nih, di daftar SPT yang sudah dilaporkan atau juga di email, nanti akan dikirim via email kawan pajak bukti laporannya. Nah itu ya kawan pajak ya, ternyata step-stepnya banyak juga ya. Mungkin karena informasi ini kan juga cukup baru kalau bagi PKP yang masih baru daftar gitu ya Kak ya, jadi perlu dipelajari sedikit demi sedikit, tapi tetap meningkat ya Kak ya. Iya. Jadi tetap harus update nih. Ada materi baru apa atau ada kewajiban apa yang belum dilaksanakan gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan pembayaran dan juga pelaporan Kak, apakah ada sanksi apabila PKP melakukan keterlambatan pembayaran dan pelaporan Kak? Iya. Untuk kawan pajak yang terlambat dalam pelaporan SPT PPN akan dikenakan sanksi denda sebesar 500.000 dan apabila keterlambatan pembayaran akan dikenakan bunga sebesar 2% kalau bunganya sekarang sudah disesuaikan dengan KMK Kak. Iya, jadi nanti untuk tarif atas denda keterlambatan menyesuaikan dengan KMK yang berlaku pada saat terlambatnya kawan pajak ya. Jadi jangan lupa untuk lapor SPT masa PPN-nya kawan pajak, karena masih ada denda ya 500.000 sekali keterlambatan ya. Kalau misalnya terlambat atau tidak lapor SPT masa PPN gitu ya. Itu ya Kak ya? Udah Kak Sani. Itu aja ya? Ada yang ditanyakan kemungkinan dari kawan pajak? Sebenarnya saya penasaran sih Kak, misalnya nih saya PT baru nih, hal utama yang harus saya ketahui itu apa Kak? PT baru yang baru dikukuhkan sebagai PKP atau bagaimana? Iya, PT baru saya pengen menjadi PKP lah. Singkatnya saya harus apa nih Kak? Pertama saya harus melakukan step yang mana? Kalau mau dikukuhkan sebagai PKP,
kawan pajak harus tahu berapa sih peredaran penghasilannya dalam 1 tahunnya atau dalam 1 bulannya. Oke, kawan pajak. Jadi yang pertama adalah kawan pajak harus mengukuhkan diri atau badan sebagai PKP, baru bisa melakukan pembuatan faktur dan juga SPT masa PPN ya. Gitu ya Kak ya? Iya. Mungkin ada tambahan lagi Kak? Sudah cukup ya Kak? Cukup Kak. Baik, terima kasih kawan pajak sudah bersama kami dalam podcast kali ini. Senang sekali kita bisa bertemu lagi ya dalam seri podcast edukasi Korteks bagi PKP. Nah, jumpa lagi ya kawan pajak dalam sesi lainnya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.